Kalau kamu pengen belajar caranya untuk melepaskan emosi supaya hidup kamu jadi lebih nyaman, ya kamu ada di tempat yang tepat. Karena di video ini kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya melepas emosi, supaya hidup kamu terasa lebih mudah dan menyenangkan. Oke, kali ini saya membantu kamu untuk melepaskan semua emosi negatif serta keyakinan negatif yang bikin hidup kamu jadi nggak bahagia. Kalau misalnya kamu baru pertama kali mampir ke channel ini, silakan follow ya, supaya kamu tetap dapat notifikasi setiap kali kita posting video baru atau live online. Jadi, kamu bisa terus belajar, pelan-pelan, caranya melepaskan emosi, dan hidup pun terasa makin ringan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang saya maksud dengan letting go? Jadi gini, saya ingatkan lagi ya, bahwa teknik yang kita gunakan di sini adalah Sedona Method. Sedona Method itu satu teknik yang sangat simple tapi powerful banget untuk melepaskan emosi apapun yang bikin kita merasa nggak nyaman. Analoginya gini, tangan ini mewakili kamu yang sejati. Kamu yang sudah whole, sudah sempurna, sudah lengkap, udah cukup dan dicukupkan dari sananya. Kita semua lahir dalam kondisi seperti itu, tapi kita seringkali lupa karena terlalu banyak belajar dari luar. Kita terlalu banyak melihat keluar. Sekarang coba ambil satu bolpen atau benda kecil apapun yang gampang dijatuhkan. Ini akan mewakili pikiran kita, perasaan gak nyaman, label, konsep, belief, kesimpulan, semua yang kita pelajari dari luar. Kalau bolpen ini kita taruh di atas tangan, sebenarnya kan dia nggak nempel. Tapi apa yang kita lakukan? Kita pegang erat-erat seolah-olah ini adalah bagian dari kita. Kita mengidentifikasi diri dengan ini. Makanya kalau kita lagi sedih, kita bilang, saya sedih banget. Padahal yang lebih tepat itu, saya merasakan sedih. Itu beda loh. Kalau kamu bingung, gimana sih cara ngelepasin ini? Jawabannya sederhana. Ini cuma soal keputusan, mau atau enggak dilepas. Kalau kamu mau, tinggal bilang, lepasin aja. Nggak perlu mikir ribet kayak gimana cara membuka jari kelingking atau syaraf mana yang harus diaktifkan buat buka telunjuk. Enggak, kita nggak perlu tahu mekanismenya. Kita tinggal setuju untuk melepaskan. Dan ini analoginya sama banget dengan emosi. Karena sesungguhnya energi, emosi, dan perasaan itu nurut sama kita. Tapi kita sering merasa bahwa kita yang dikontrol oleh emosi itu. Jadi, kita malah jadi sulit melepaskannya. Padahal, melepas itu bukan proses pikiran. Kita mainnya di atas pikiran, beyond the mind. Jadi, selalu ikuti kata hati. Bukan berarti kita nggak bisa pakai logika ya, tapi kadang pikiran kita itu udah terpenuhi berbagai tempelan, belief, konsep, prinsip hidup yang kita ambil dari luar, yang seringkali bukan milik kita. Itu semua bikin kita makin sulit buat melepas. Padahal sebenarnya ini cuma soal satu hal, mau atau enggak dilepas. Sekarang saya ingatkan 3 pertanyaan kunci dalam Sedona Method untuk melepas emosi. 1. Bisa nggak ini dilepas? Apapun yang kamu rasakan, sedih, marah, takut, kecewa, tanya dulu. Bisa nggak ini dilepas? Jawabannya, bisa. Kalau kamu bisa melepas bolpen, kamu juga bisa melepas emosi. Karena mekanismenya sama. 2. Mau nggak dilepas? Ini tentang willingness. Mau nggak kamu lepasin perasaan itu? Kalau kamu bilang, nggak mau, coba tanya lagi. Mendingan kamu terus merasa menderita atau mendingan bebas? 3. Kapan mau dilepas? Ini adalah undangan untuk melepas sekarang juga. Hidup cuma ada di detik ini. Bukan 1 menit lalu, bukan 1 menit ke depan. Jadi jangan ditunda. Karena ya biasanya situasinya nggak berubah-berubah itu karena kita sendiri masih nahan, masih pegangin. Nah, ingat ya, selalu ikuti kata hati. Pikiran kita itu suka ngeribetin. Memang itu tugasnya. Dia ingin menolong kita. Tapi kadang caranya salah. Jadi, jangan dilawan. Nggak usah diberantemin. Karena makin dilawan, makin spinning, makin mumet sendiri. Lester Levinson pernah bilang, sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin,
Jadi mungkin kalau kita udah bener-bener release on it. Tapi banyak juga yang nanya, tahunya gimana kalau saya udah release, Del? Gini, kamu tahu kamu udah release ketika kamu udah hootless. Artinya, keinginan kamu mau tercapai atau enggak, kamu tetap merasa nyaman. Nggak ada gremet-gremet di hati. Nggak ada rasa, kok masih begini sih? Kok situasi nggak berubah-berubah? Kalau kamu udah bisa bilang, ya udahlah, nggak masalah kok, dan bener-bener ikhlas, itu tandanya kamu udah hootless. Tapi sayangnya sering banget orang pakai releasing itu buat barter. Kayak, aku rilis, tapi nanti tolong ya Tuhan kasih jodoh. Atau, aku rilis, tapi duitnya tetap masuk rekening ya. Ya, itu bukan releasing namanya. Itu transaksi. Dan apapun yang kamu lakukan pakai pamrih, ya hampir pasti bakal backfire. Jadi gini, kalau kamu merasa ada masalah, anggap aja itu bolpen. Kamu merasa harus terus pegangin itu biar bisa diselesaikan. Padahal, begitu kamu lepas, ya udah, masalah itu jadi netral. Mungkin bolpennya masih ada, tapi kamu udah nggak pegangin lagi. Reaksimu udah berubah, kamu udah lega. Dan siapa tahu, bolpen itu udah disapu orang, udah dibuang, atau udah nggak relevan. Ketika kamu udah hootless, dunia luar bisa berubah drastis. Misalnya, dulu kamu merasa nggak mungkin punya pasangan. Tapi setelah semua keyakinan kayak, saya nggak cukup, orang baik udah punya semua, dan saya jelek, itu semua udah kamu lepas. Tiba-tiba, boom, pasangan datang sendiri. Atau kondisi badan kamu yang dulu sakit-sakitan. Setelah kamu lepasin trauma, emosi negatif, belief nggak sehat, tubuh kamu mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kamu udah nggak ikut campur. Kamu udah nggak ngegas pakai ego dan kesok tahuan. Sekarang kamu lebih banyak dengerin intuisi. Apa ya yang perlu saya lakukan buat support tubuh ini? Dan yang paling keren adalah ketika kamu udah let go, tindakan kamu pun jadi lebih selaras, lebih natural, lebih nyambung sama yang udah Tuhan rencanakan buat kamu. Kalau dulu kamu ngotot, Tuhan, harusnya kayak gini dong, saya maunya itu, kok dikasih ini? Sekarang, kamu bisa bilang, oh, ternyata yang Tuhan mau, ya itu juga yang saya mau. Kita jadi alignment, kita jadi damai, kita jadi tenang. Tapi ingat juga ya, jangan pura-pura hootless, jangan denial. Kalau emosi itu masih ada, ya udah, akui aja, izinkan hadir. Baru setelah itu, kamu bisa lepasin. Karena kalau kamu cuma pura-pura rilis tapi di dalam masih menyimpan reaksi dan harapan tersembunyi, itu malah jadi jebakan. Dan itu yang bikin kamu trip up terus, terjebak di tempat yang sama. Jadi, jangan gunakan releasing untuk manipulasi. Karena tujuan releasing adalah melepaskan reaksi, bukan untuk mengubah situasi luar. Kadang situasi luar bisa berubah, tapi bukan itu poinnya. Ketika reaksi kamu berubah, kamu udah nggak terpengaruh lagi. Dan disitulah kamu benar-benar bebas. Terakhir, ingat ya, releasing itu nggak perlu berat, nggak perlu pakai drama. Truth itu simple. Kalau terlalu remote, itu buatan pikiran. Jadi kalau kamu ngerasa ruwet, ya mungkin kamu kebanyakan pikir. Padahal melepaskan itu cuma mau atau enggak dilepas. Udah, gitu aja. Kalau kamu punya pertanyaan seputar ciri-ciri udah rilis atau masih bingung di bagian mana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu mau go deeper, kamu bisa booking sesi private coaching bareng saya. Karena kadang kalau kita releasing sendirian, ya kita suka muter di tempat yang sama. Kita butuh cermin, kita butuh bantuan buat nemuin apa yang masih nempel di dalam. So, kalau kamu merasa siap untuk jadi lebih bebas, lebih ringan, lebih damai, silahkan booking coaching. Saya akan sangat senang bisa mendampingi kamu. I love you all very much. Sampai ketemu di video berikutnya. Love to you all. Bye-bye.